Halo guys, hari ini saya akan nyoba salah satu taktik, strategi, dan formasi yang jarang banget saya pakai, yaitu formasi 3-2-1-3-1. Formasi ini sebenarnya menggunakan skema 5 back, tapi di sini saya tarik kedua pemain sayap saya agak ke depan sejajar dengan posisi DMC. Nah, kalau di game eFootball atau FC Mobile, kedua back sayap ini bisa disebut sebagai DML atau DMR guys. Jadi lebih tepatnya mirip ke gelandang ya guys ya. Jadi di sini yang berbeda cuma perannya aja. Kalau misalkan kita tempatkan di sini, pemain bisa berperan sebagai fullback juga, sementara kalau posisinya di depan seperti ini, mereka akan berperan sebagai wingback. Nah, berhubung kedua pemain sayap ini tidak memiliki gaya main, jadi anggap aja seperti itu ya guys ya. Dan untuk skemanya di sini kita tempatkan 3 back tengah, kemudian 2 back sayap yang posisinya ditarik ke depan, dan saya menempatkan gelandang regista, kemudian di depannya ada penyerang false nine. Di posisi sayap di sini ada false winger, belah kanan di sini saya menempatkan inside forward, dan di ujung tombak di sini saya menempatkan penyerang target man. Oke, tapi perlu diingat, formasi ini memang cukup beresiko kalau misalkan lawan menumpuk pemain di area tengah atau menempatkan banyak gelandang tengah. Dan di sini kita unggul di bawah kedua sayap, jadi kita bakal bermain mengandalkan lebar lapangan. Sementara kalau misalkan lawan menempatkan banyak pemain tengah seperti ini, kita mungkin bakal kesulitan untuk bisa membendung serangan mereka jika mereka menggunakan taktik menyerang lewat tengah. Dan hal ini juga bisa berpengaruh terhadap penguasaan bola tim kita ya guys ya. Untuk itu kali ini kita bakal menggunakan taktik dengan mental tim menyerang, kemudian untuk fokus bawah kedua sayap, gaya umpan panjang, karena kita punya pemain-pemain yang memiliki atribut crossing maupun passing yang cukup bagus, terutama untuk gelandang regista kita guys. Di sini guys, dia punya passing dan juga kreativitas yang cukup bagus untuk memberikan suplai bola ke lini serang. Oke, dan kick off babak pertama akan segera dimulai. Kita akan menghadapi Manchester City di matchday pembuka kompetisi Liga musim ini. Mari kita lihat susunan dari kedua kesebelasan. Dan mohon maaf kalau misalkan tadi kita nggak bisa bahas lebih jauh mengenai letak kelemahan serta kelebihan tim lawan ada di mana, karena waktunya mepet banget guys. Jadi kita bakal lihat dulu gameplaynya seperti apa dan kira-kira worth it atau enggak ketika kita menggunakan skema formasi 3-2-1-3-1 ini, atau sebenarnya formasi 5-1-3-1 sebenarnya guys. Oke, dan kick-off babak pertama akan segera dimulai. Kita lihat kedua manajer hadir menampingi timnya masing-masing, dan saya akan langsung memberikan form latihan menyerang sejak menit awal. Dan kita lihat untuk tim lawan sendiri menggunakan formasi 4-2-3-1. Ya, Zlatan Ibrahimovic melakukan tekanan, kali ini melebar ke sisi sebelah kiri, ada Martinelli di sana, umpan Rabona yang sangat bagus, Norega tanduk saja dan gol tercipta. Luar biasa, kerjasama yang apik dilakukan oleh pemain dari FC Buteng. Skor untuk sementara 1-0, tim tamu unggul atas tuan rumah di matchday pembuka. Tapi jangan senang dulu karena lawan memiliki kualitas yang cukup bagus di semua area, jadi bisa jadi mereka mencetak gol untuk memperkecil ketinggalan. Tapi ternyata justru FC Buteng yang kembali mencetak gol di babak pertama, skor 2-0. Umpan yang sangat bagus diselesaikan oleh salto yang luar biasa Zlatan Ibrahimovic. 5-1-3-1 atau 3-2-1-3-1. Kita lihat Jigsaw mencoba mengirim bola dari area tengah, berbahaya, melebar. Oh, Almeida di sana, tapi beruntung perpisahan yang luar biasa. Offside ternyata. Ya, pergerakan yang cukup baik dari ketiga back tengah FC Buteng. Oke, jadi dengan menggunakan formasi seperti ini, ketiga back tengah kita juga akan lebih santai bermain di belakang ya guys ya, karena ada 2 back sayap. Oh, Sanders, umpan yang sangat bagus dari Norega, gol kembali tercipta. Umpan yang sangat baik, kita lihat. Ya, luar biasa guys. Gol kembali tercipta, skor 3-0. Manchester City tertinggal atas FC Buteng. Serangan kembali dilakukan oleh tim lawan kali ini. Tuan rumah mencoba membangun serangan dari tengah. Jigsaw kali ini mencoba mengiring bola. Bagus sekali, dribble yang bagus, tapi beruntung tembakan Jigsaw masih melambung ke lapangan. Jika kita lihat permainan kita dari area sayap ini terasa sangat mengalir ya guys ya. Meskipun tim lawan mencoba untuk menyerang beberapa kali dari area tengah, tapi dengan ketiga back tengah yang kita tempatkan, kita bermain cukup solid. Tapi kalau misalkan lawan punya finishing yang bagus, saya rasa kita bakal kesulitan juga untuk bisa menghentikan mereka.
Dan itu terbukti ketika lawan melakukan dribble dari area tengah dan tidak ada yang bisa menghentikan pemain tersebut. Tapi beruntung karena finishingnya kurang begitu bagus, tembakannya masih melambung keluar lapangan, guys. Zlatan Ibrahimovic coba menggiring bola dan membongkar lini pertahanan. Sanders masuk, Sogard kali ini. Oh, luar biasa, gol kembali tercipta. Sogard. Zlatan Ibrahimovic sebagai penyerang target man, dia mencoba untuk bermain selama mungkin dari depan, kemudian memancing pemain lawan keluar, dan mereka benar-benar terkecoh dengan pergerakan Zlatan Ibrahimovic sebagai penyerang target man, dan itu memang ciri khas dari penyerang target man sebagai pemantul ya guys ya. Berbeda dengan Poacher. Serangan balik, oh tidak ternyata. Berbeda dengan Poacher yang benar-benar jadi pemain yang haus gol. Kalau target man memang berperan lebih sering jadi pemantul, apalagi kalau kita nempatin lebih banyak penyerang. Martinelli, serangan balik. Footscop kali ini, si Pambo, bagus. Mereka mencoba menyerang dari area tengah lagi. Kita lihat pergerakannya sangat baik, tapi beruntung dengan menempatkan 3 back tengah. Di sini kita agak bermain lumayan solid di area tengah atau di area belakang kita, guys. Sanders dan Noregat bermain cukup bagus. Martinelli pun dia bermain sangat baik di area belakang, di area tengah maksudnya. Sogard, Sanders kembali mencoba membangun serangan. Kita lihat Martinelli, dribble yang baik. Sogard masuk, crossing, siapa yang dituju? Noregat di sana, dan double save yang sangat bagus. Double save yang sangat baik. 4-0 skor untuk keunggulan tim tamu. Kita lihat tim lawan mencoba membangun serangan dari belakang. Mendulai, umpan jauh ke depan, siapa yang dituju? Baik sekali, Lembe di sana berhasil menutup penjagaan, dan seperti yang kita bilang, mereka memiliki dribble yang sangat bagus, tapi finishingnya masih kurang begitu oke, hingga tembakan yang dilakukan oleh pemain lawan masih belum menemui sasaran. Ya, penurunan performa terlihat dari pemain belakang Manchester City, dan kita berhasil memanfaatkan kelemahan mereka untuk bisa mencetak gol ke gawang lawan. Sejauh ini formasi 3-2-1-3-1 ini atau 5-1-3-1 ini cukup solid. Semua pemain kita bermain cukup baik dengan performa rata-rata di angka 7+. Dan manajer dari Manchester City belum melakukan perubahan di laga kali ini. Noregat, bagus. Hamperly, Noregat kembali, akan dia memberikan umpan yang sangat bagus, dan ini dia, luar biasa, lagi-lagi double save kembali dilakukan oleh Mo Salah sebagai penjaga gawang dari Manchester City. Tendangan sudut kali ini, Martinelli, siapa yang dituju? Masih bisa digagalkan. Belum ada perubahan taktik maupun formasi yang dilakukan oleh tim lawan. Kita akan kembali memberikan form latihan menyerang. Long pass jauh ke depan, Martinelli, ini dia umpan Rabona, lagi-lagi dilakukan, dan gol! Gabriel kembali mencetak gol. Lagi kali ini tembakan yang sangat baik. Tadi sempat ditahan oleh kaki kanan, lalu dia melepaskan menggunakan kaki kiri ya guys ya. Ini permainan yang luar biasa. Padahal dia belum saya latnil guys. Apalagi kalau di latnil ya, bakal makin mantap. Gabriel, pemain muda yang saya datangkan dari Akademi Remaja musim lalu guys. Potensinya sangat bagus, tapi memang belum kita asah skillnya secara individu. Ada 2 pemain sebenarnya. Kita punya banyak pemain potensial, tapi musim lalu memang kita nggak perkuat tim. Musim ini mungkin kalau nanti saya sempat, kita bakal mulai perkuat tim. Jigsaw, tapi beruntung lebih dulu terjebak offside. Ya, jelas offside, tipis sekali. Kita lihat Sogard juga main bagus ya. Arapi, umpan ke depan, Sanders, bagus. Martinelli. Nah, si Martinelli sendiri sebenarnya false winger ya. Dia cenderung bermain lebih ke tengah. Jadi meskipun perannya di posisi sayap, tapi dia seringkali membantu area tengah. Apalagi ketika kita menempatkan satu gelandang tengah seperti ini, guys. Penempatan posisi yang cukup baik dari pemain belakang FC Buteng. Skor masih 5-0. Kita lihat. Abdel Ghani, umpan pada Gabriel. Bagus sekali Gabriel, tapi sayang sekali tembakan masih melambung keluar lapangan. Oke, kita coba masukkan Lilja.
Dan saatnya kita masukkan pemain muda bertalenta. 3 pemain kita masukkan untuk menggantikan Zlatan Ibrahimovic yang sebenarnya main bagus, tapi kita kasih kesempatan untuk pemain muda di laga kali ini. Noregaard bagus sekali, dan tembakan Noregaard masih tepat di blokan penjaga gawang. Oke, halo masuk ya. Lilja juga moralnya kurang begitu bagus, tapi adalah nggak apa. Kita udah unggul 5 gol. Kita lihat apakah pemain muda ini bisa memberikan perbedaan di laga yang sangat krusial. Lilja kali ini menggiring bola dari tengah, dan tembakan Lilja masih tepat di blokan penjaga gawang. Kita lihat. Oh ya, untuk taktiknya ini seperti ini ya guys ya. Tadi udah saya kasih tahu atau belum sih ya? Nah, untuk taktiknya di sini saya pakai taktik dengan mentality menyerang, fokus umpan bawah kedua sayap, gaya umpan panjang, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tegal mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Oke, berbahaya, umpan yang sangat bagus, dan nyaris saja berbuah gol. Oke, Djurdjevic masuk. Kemudian Rahman juga masuk. Ya, pergantian pemain kita lakukan di menit-menit akhir pertandingan. Kipernya main bagus cuy, 7. Pemainnya 7 guys. 2 pemain masuk, oke. Menit 86, skor 5-0. Tuan rumah tertinggal atas FC Buteng. Tim tamu, FLMB di sana. Coba untuk membongkar lini pertahanan, tapi berhasil berebut menghasilkan serangan balik cepat. Ada Lilja di sana, umpan pada Martinelli. Noregaard bagus sekali. Djurdjevic, umpan terobosan. Lilja menggiring bola bagus sekali. Lilja akan 2 gol. Lilja. The 1-on-1 padahal tadi, tapi bola masih bisa diblok dengan sangat baik oleh penjaga gawang dari Manchester City, dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. FC Buteng berhasil mengalahkan Manchester City dengan skor telak 5-0 di kandangnya sendiri. Luar biasa, taktik yang kita terapkan cukup efektif meskipun kita menempatkan 5 back, tapi kita berhasil mencetak 5 gol ke gawang Manchester City guys. Luar biasa. Kedua manajer tadi hadir melalui timnya masing-masing, yaitu manajer Manchester City maupun manajer dari FC Buteng, yaitu saya sendiri. Nah, untuk golnya sendiri dicetak oleh Noregaard di menit kedua lewat asis Martinelli. Martinelli kasih 3 asis ya. Keren banget cuy. Noregaard di menit kedua, kemudian Zlatan Ibrahimovic di menit ke-7, Sanders di menit ke-15, kemudian Sogard mencetak gol di menit ke-26, Dempsey mencetak gol di menit ke-55. Setelah itu tidak ada gol yang tercipta dari kedua kesebelasan. Dan untuk statistiknya kita bisa lihat dengan taktik ini kita berhasil menguasai bola sebanyak 57 banding 43%, dan kita juga melakukan lebih banyak percobaan tembakan, total 25 kali percobaan tembakan, 8 tepat sasaran, 18 tepat sasaran, dan 5 diantaranya 2 gol. Sementara tim lawan, meskipun mereka bermain di kandang sendiri, mereka cuma bisa melakukan 6 kali percobaan tembakan, dan itu pun tidak ada satupun, maksudnya gimana? Dan tidak ada satupun yang berbuah gol. Jangankan gol, tepat sasaran pun tidak ada guys, 0. Oke. Untuk zona serangan, ya seperti dugaan saya mereka akan coba untuk menyerang dari area tengah, karena memang area tengah kita lumayan kopong. Kita hanya nempatin 1 midfielder center yang mungkin perannya juga bisa jadi di defense midfielder center juga ketika posisi kita sedang ditekan guys. Dan kita di sini sebenarnya pakai gaya umpan perpaduan ya, tapi ternyata lebih banyak menyerang dari sisi sebelah kiri. Ini lumayan bagus, dari tengah 39 dan dari kanan 26. Nah, untuk umpan sempurna sebenarnya tim lawan bermain cukup bagus, 73 banding 70. Itu karena kita memang pakai gaya umpan panjang ya guys ya. Jadi kadang-kadang kalau pakai gaya umpan panjang itu mau umpannya sering banget dipotong oleh tim lawan, sementara mungkin tim lawan pakai gaya umpan perpaduan. Gayanya untuk umpan sempurna mereka sebenarnya lebih bagus, tapi finishingnya yang kurang begitu oke. Beberapa kali kesempatan tadi bola yang didapatkan oleh Manchester City melambung keluar lapangan guys. Untuk tackle, tim lawan melakukan 15 tackle, 9 diantaranya berbuah pelanggaran, sementara FC Buteng melakukan 4 tackle dan 10 diantaranya berbuah pelanggaran. Jadi 4 tackle ya, 10 pelanggaran. Ini lucu sih, mungkin offside. Dan untuk penyelamatan, tim lawan kipernya GG banget, 11 penyelamatan. Untuk partner kita lihat 5 banding 11 ya, kick 0. Dan untuk man of the match-nya sendiri yaitu Martinelli dengan 9,8. Noregaard juga main bagus.
Zlatan Ibrahimovic juga main bagus, Sanders dan beberapa pemain lain juga main bagus di laga kali ini. Pemain pengganti di sini performanya tidak terlalu kelihatan karena memang mereka masuk di menit akhir pertandingan. Nah, tim lawan bermain kurang maksimal kecuali kiper yang main bagus dengan skor 7,3 dan dia layak jadi MOTM untuk tim lawan, guys. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat Mas Kakak yang udah hadir mendampingi tim saya dan mendukung tim saya di laga kali ini. Terima kasih banyak atas support dan dukungannya Mas Kakak. Kita lihat lagi highlight goal dari FC Buteng. Kita lihat Noregat, gol pertama dari FC Buteng di menit kedua. Kita berhasil mencetak gol cepat di laga kali ini. Nah, Zlatan Ibrahimovic ya memberikan umpan pada Martinelli. Kita lihat pergerakan Noregat, dia masuk meskipun sudah dikawal oleh 2 pemain, tapi dia berhasil menanduk si kulit bundar. Kita lihat ya ada 2 pemain di sana yang mencoba mengganggu, tapi dengan tandukan yang pas ya, penempatan posisi yang pas, dia berhasil mencetak gol ke gawang tim lawan di menit kedua. Kemudian gol kedua dicetak oleh Zlatan Ibrahimovic setelah sebelumnya dia memberikan umpan kunci. Kali ini dia berhasil mencetak gol salto yang luar biasa dari situasi bola mati. Ya, salto yang sangat menarik, bahkan pemain lawan sampai melongo. Kemudian Sanders, ini adalah penyerang false nine yang saya miliki. Kita lihat dia menggiring bola, berikan umpan pada Noregat, masuk ke depan. Nah, ini umpan yang sangat bagus dari Noregat. Tadi sempat sebelum dikasih umpan dia sempat mengacungkan tangan dulu ya guys ya. Dia sempat mengacungkan tangan, lalu dia masuk dan bagus banget, pergerakan yang luar biasa dari Sanders. Nah, gol keempat dicetak oleh Sogard di menit ke-26. Kita lihat ACB Sogard ya menggiring bola, kemudian umpan pada Zlatan terus ke belakang dia. Ke belakang, ya kan? Sanders, Sogard lagi. Nah, ini dia. Tembakan keras Sogard dari luar kotak penalti masuk ke gawang Manchester City. Nah, tembakan yang cukup keras dan akurat, tidak mampu ditebis oleh penjaga gawang dari tuan rumah, guys. Nah, gol terakhir dicetak oleh Gabe Caroli di menit ke-55. Kita akan lihat Sogard kemudian memberikan umpan pada Asabe. Nah, di sini Arapi memberikan long pass jauh ke depan yang disambut oleh Martinelli. Dia memberikan umpan Rabona ya, crossing Rabona yang sangat bagus. Sogard tiba-tiba masuk dan ini dia, bola sempat ditahan oleh kaki, dialihkan dari kaki kanan ke kaki kiri. Dan kaki kiri melakukan tembakan volley yang sangat bagus. Ini keren banget sih, pemain muda potensial yang kita miliki. Kalau sempat mungkin musim ini kita bakal latih secara individu. Dan dengan kemenangan ini otomatis FC Buteng naik ke puncak klasemen untuk sementara dengan raihan 3 poin, dan kita unggul produktivitas gol atas peringkat 2 klasemen yaitu El Loco Club yang di pertandingan sebelumnya berhasil mengalahkan Celtic FC dengan skor telak 4-0 ya. Sementara Real Melmor berhasil mengalahkan Al Capi dengan skor tipis 1-0. Baru ada 3 pertandingan di hari ini ya guys ya, masih ada banyak pertandingan lagi. Kita masih belum tahu kira-kira siapa yang bakal meraih gelar juara musim ini. Karena musim lalu kita berhasil meraih gelar juara Liga, dan musim ini saya harap akan ada tantangan yang cukup seru. Mudah-mudahan meskipun nanti mungkin kita nggak bisa juara, tapi kalau ada tantangan yang menarik tuh, hal ini bikin saya jadi sering login. Soalnya kalau misalkan lawan nggak terlalu kuat, saya jarang login guys. Oke, ini adalah matchday pembuka yang luar biasa untuk FC Buteng, dan sebenarnya masih ada banyak lagi lawan-lawan yang akan kita hadapi yang kualitasnya cukup besar di Liga Elite. Karena di Liga Elite sendiri kita langsung tumbang di pekan pembuka ya guys ya. Saat ini posisi tim saya ada di peringkat 27, dan kalau misalkan hasil buruk terus terjadi, otomatis kita nggak bisa lolos ke babak putaran 16 besar. Dengan kan 16 besar, playoff pun enggak. Kita ada di bawah peringkat yang
kurang aman guys. Kita ada di peringkat yang kurang aman karena kita berada di zona eliminasi ya guys ya. Sementara kalau misalkan pengen aman, kita harus berada di zona playoff, yaitu peringkat 24 besar minimal. Tapi saat ini kita ada di peringkat 27, tapi ini masih awal guys. Ini masih awal karena di matchday pertama kita takluk 4-1 atas Betty Brewers. Oke. Betty Brewers sekarang ada di peringkat berapa? Betty Brewers ada di peringkat 9 cuy. Meskipun mereka menang telak, tapi ada yang lebih kuat lagi, yaitu si Reflect, tim asal Singapura. Mereka punya VAR 122. Selisihnya cukup jauh dengan tim saya FC Butang yang hanya punya VAR 94. Ya, seru-seru. Di Liga Elite musim ini bakal seru banget karena banyak tim kuat di musim ini. Sementara di kompetisi Cup kita juga bermain cukup bagus dan saat ini kita udah dipastikan lolos ke babak 32 besar setelah menyingkirkan SK Skrivop dengan agregat telak 15-0. Kemudian di babak 32 besar kita akan menghadapi PSG Gonzalo. Ya, secara kualitas kedua tim punya kualitas yang sebenarnya agak sedikit timpang. Tim saya sedikit lebih diunggulkan, tapi ini adalah kompetisi yang cukup seru karena beberapa musim terakhir kita kesulitan untuk bisa meraih trofi cup ya guys ya. Jadi musim ini semoga kita berhasil meraih hasil bagus karena di musim sebelumnya kita cuma bisa meraih trofi liga. Dan di musim sebelumnya lagi di season ke-209 kita cuma bisa meraih double winner. Tapi target saya tentu musim ini kembali meraih trofi si kuping besar setelah terakhir kita mendapatkan trofi si kuping besar itu musim 204. Sekarang udah musim ke 209 ya. Nah, 1 2 3 4 5 6. Udah 6 musim di akun FC Butang kita nggak pernah lagi meraih trofi si kuping besar. Jadi musim ini target saya kembali meraih trofi si kuping besar atau trofi Liga Elite atau Liga Champion guys. Oke, jadi itu dia mengenai taktik, strategi, dan formasi 3-2-1-3-1. Semoga taktik ini bisa memberikan hasil yang nyata untuk tim saya musim ini. Dan buat teman-teman yang mungkin pengen nyoba taktik, strategi, dan formasi ini, kalian bisa coba, tapi saya nggak bisa menjamin kalau taktik ini bagus di tim yang teman-teman kelola, karena saya pun masih nyoba. Nanti kalau misalkan saya udah coba dalam semusim hasilnya bagus, saya bakal rekomendasiin taktik, strategi, dan formasi ini. Tapi kalau misalkan dalam semusim tim saya juga mainnya buruk, otomatis saya tidak akan merekomendasikan formasi ini guys. Oke, jadi seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian tetap penasaran dan pengen nyoba, jangan pakai di laga resmi dulu. Coba lakukan laga persahabatan menghadapi teman kalian yang OVR-nya sedikit lebih tinggi. Misalkan 10, 15, sampai 20%. Kalau misalkan hasilnya bagus, kalian bisa gunakan taktik ini untuk laga-laga resmi. Tapi kalau misalkan hasilnya buruk dalam 3 pertandingan, kalian usahakan cari taktik lain atau gunakan taktik yang biasa kalian pakai ya guys ya. Karena musim ini kita akan coba dulu. Kalau misalkan bagus seperti yang kita bahas tadi, baru saya akan rekomendasikan seperti formasi 4-2-3-1 dan juga formasi 5-3-2 yang waktu itu udah saya pakai bermusim-musim. Baru setelah itu saya rekomendasikan ke teman-teman kalau formasi itu bagus. Kalau misalkan jelek, saya bakal bilang jelek. Kalau bagus ya saya bilang bagus. Jadi seperti itu guys. Oke, jadi itu dia pembahasan lengkap mengenai formasi 3-2-1-3-1 yang saya pakai musim ini. Kesimpulannya untuk sementara masih bagus, tapi musim masih panjang dan kita masih belum tahu sebagus apa formasi ini. Bisakah dengan taktik, strategi, dan formasi ini kita sukses meraih gelar juara atau justru gagal di semua kompetisi yang ada. Saya ucapkan makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga tim kalian sukses musim ini. Makasih juga buat member Fan TV Eleven. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan tes video ini. Saya Nur, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga, salam Top Eleven Indonesia.